Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Saiful Abdurrahman SPD, mahasiswa guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi dengan NIM 2522438. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mendalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Mafdalul Ma'arif Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa membaca Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, saya absen dulu ya. Absen yang pertama Abdullah Fakih. Absen yang kedua Ahmad Bilal Pangestu. Absen yang ketiga As'ad Alihan. Absen yang keempat Ilyas Mutawakil. Sebelum kita melakukan pembelajaran, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Pertanyaannya dari pengalaman kalian saat praktek kabel strek, bagian mana yang paling menentukan fungsi kabel khusus atau susunannya, warna atau jenis kabel OTP-nya yang kalian tahu? Ya, Mas Bilal, apa? Bagian yang paling menentukan fungsi kabel strek adalah penyusunan warna pada konektor EC45. Kabel strek berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalnya komputer, flash atau router, sehingga urutan kabel di kedua ujung harus sama. Biasanya menggunakan standar T568A, T568A atau T568B. T568B. Jika susunan warnanya tidak sesuai, maka arah jalur transmisi TX dan penerimaan RX tidak akan tersebar, sehingga perangkat tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Iya, betul. Jadi kabel strek apabila susunan warna kabelnya itu tidak selurus alias tidak satu jenis, maka kabel itu tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan, atau saya sampaikan nanti apa aja materinya. Ini ada CP dan tujuan pembelajarannya. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu apa? Peserta didik mampu menggunakan peralatan dasar jaringan, mampu membuat kabel core server dan strek sesuai dengan standar, dan menguji fungsi dengan LAN clusternya. Jadi kita akan belajar yang pengkabelan yang
cross yang saya strike sudah di minggu yang lalu. Nah, apa aja nanti fungsinya sesuai dengan standarisasinya? Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Tujuan pembelajarannya apa? Satu, peserta didik mampu menjelaskan fungsi kabel strike atau crossover dalam alat ukur jaringan, mengidentifikasi urutan warna kabel 568A dan 568B. 3. Membuat kabel strike dan crossover sesuai dengan prosedur dengan alat krimping. Jadi ada SOP-nya juga, ada standarisasinya waktu krimping kalian itu. Nggak asal-asal sama memasukkan konektor RJ45 ke tang krimpingnya, kemudian kamu lakukan penghancuran di dalam konektornya itu. Ada standarnya juga. Yang keempat, menguji hasil kabel dengan line tester. Setelah kalian nanti itu meluruskan atau ujungnya OTP-nya tadi itu kalian harus di tester dulu. Setelah kalian nanti jalan tester apakah berhasil apa tidak, kita lihat dengan namanya pen tester atau tester. Yang kelima, merefleksikan pengalaman belajar. Jadi setelah kalian nanti itu pembelajarannya praktikum, nanti ada praktikumnya, merefleksikan pengalaman belajar kalian apa? Ya, bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, saya lanjutkan. Oke, sebelum kita melanjut ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya itu kita menyanyikan atau senam ya, senam, mohon maaf, senam penguin ya. Untuk anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Ya, kita senam dulu sebelum melakukan pembelajaran. Kita happy ya. Ya, berputar. Berputar lagi. Yo. Gimana untuk pagi hari ini? Bahagia kan? Ya, itu tadi adalah ice breaking kita. Jadi kita harus senang dalam pembelajaran pagi hari ini, nggak boleh susah ya. Ya, itu adalah awal kita untuk mau pembelajaran. Jadi apa namanya? Nggak boleh susah, ya harus semangat, harus juga tetap sesenyum. Senyumin tapi ya jangan banyak-banyak. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke sebuah materi yang namanya kabel crossover. Ya, crossover adalah panduan lengkap atau terkait tadi kan ada kabel strike dan crossover. Crossover itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu crossover? Nggak ada yang tahu? Crossover adalah kabel yang membuat ya, crossover adalah kabel jaringan khusus yang menghubungkan dua perangkat komputer atau komputasi sejenisnya secara langsung. Kabel ini menggunakan konfigurasi pin yang berbeda di kedua
ujungnya. Jadi tadi kita belajar yang standarisasi 56A dan 56B. Nah, ini harus antara ujungnya itu harus berbeda. Pak, kalau misalkan tidak berbeda seperti apa? Ya nggak akan nyambung. Misalkan sama ya, standarisasinya itu tadi kan 56A dan 56B. Lah kalau misalkan sama-sama 56A, maka dia tidak akan bisa memberikan lampu indikator yang nanti di tester ya. Itu kan ada lampu indikator kuning atau mungkin warna merah. Kalau indikatornya warna merah itu tidak berhasil alias tidak berfungsi dengan baik. Maka fungsinya line tester itu untuk melihat hasil pengablan kita. Fungsi kabel core server di sini ada 3 ya. Yang pertama koneksinya langsung antara 2 komputer atau laptop ya, yang nantinya kita bisa dipraktekkan setelah kalian membuat kabel core servernya. Yang kedua, transfer datanya itu dengan kecepatan tinggi. Pak, apakah strike itu tidak kecepatan tinggi? Sama kecepatan tinggi, namun yang lebih cepat itu adalah core servernya. Yang ketiga, jaringan ad hoc. Ad hoc ini adalah sebuah jaringan lokal yang memberikan troubleshooting yang cukup bisa kita tangani atau secara cepat. Itu ya untuk fungsi kabel core servernya. Nah, bahan untuk mempraktekkan pembuatan kabel core server apa aja? Ada yang tahu bahannya? Ya, Mas Yusuf? Kabel OTP, konektor RJ45, tangkerimping, sama lantes tester. Ya, betul. Nah, ini adalah bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat pekabelan core server. Ya, bahannya ada 4, kurang lebih ada 4 lah. Kabel OTP itu ada 2 jenis, ada Cat 5 dan Cat 6. Tapi yang lebih bagus itu adalah Cat 6. Kenapa? Karena kembali lagi ke transmisinya yang sangat cepat dan tinggi. Hari ini semakin teknologi canggih, semakin teknologi itu maju, juga dibutuhkan sebuah kualitas yang cukup bagus. Konektor RJ45 juga ada yang nama konektor RJ45-nya itu Cat 6 dan Cat 5 dan Cat 6. Nah, kalau misalkan versi jenis OTP-nya itu Cat 6, ya harus konektornya harus Cat 6, seperti itu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan satu atau tidak sama jenisnya, ya nggak bisa. Nanti akan ada kendala seperti itu. Kemudian tangkerimping. Tangkerimping ini khususnya untuk mengamankan sebuah konektor tadi, konektor RJ45-nya. Untuk apa? Biar masuk ke dalam kabel OTP yang sudah kalian buat nantinya ya, dimasukkan di konektor, kemudian dihancurkan atau dihapit oleh konektor ke kabel OTP-nya, seperti itu. Nah, line tester fungsinya untuk apa? Melihat berhasilnya kalian untuk membuat kabel atau mengerimping kabel cross servernya. Itu fungsinya untuk line tester. Selanjutnya, standarisasi warna kabel OTP ya.
itu sudah saya sebutkan tadi terkait 568A dan beberapa tipe warnanya. Di sini kalau warna kabel OTP-nya putih hijau, data resminya positif. Terus hijau, data transmisinya negatif. Ini susunan warna ya. Dari strip dari ujung ke kabel tipe 568A. Putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Nah, fungsinya ini untuk yang putih hijau ke data transmisi positif. Kalau yang hijau data transmisi negatif. Jadi semua 8 tadi itu poin-poinnya itu ada yang lebih penting dan tidak penting, bukan berarti tidak penting. Jadi ada beberapa transmisi yang sekiranya itu datanya difusikan dengan baik. Standar warna kabel OTP tipe 56B. Jadi ujungnya seperti itu. Ya. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Warnanya seperti itu. Yang tipe 568B. Lebih secara detail, mari kita lihat video untuk langkah-langkahnya mulai apa yang paling benar kalau diamati. Setelah nanti kita amati, kita baru melakukan praktikum. Pertama kita siapkan kabel UTP Cat 5 atau Cat 6. Di sini saya menggunakan kabel UTP Cat 5E. Di sini sudah tertera tulisannya Cat 5E. Terus kabel ini ujung akan saya buat soket RJ45 menggunakan tang crimping. Tang crimping tersebut di sini ada dua macam, RJ45 dan RJ11. Kemudian ini ada tang pengelupas kulit, kemudian ini pemotong, kemudian soket atau konektor RJ45 yang masih baru. Ini saya masih saya ambil dua yang masih. Oke, itu tadi adalah video untuk langkah-langkah pembuatan kabel crossover ya. Setelah kalian mengamati, setelah kalian melihat sebuah video tadi, apakah sudah punya bayang-bayang atau sudah kalian pahami? Gimana? Sudah ya. Nah, langkah apa awal yang tadi saya melihat di video tadi? Kita siapkan dulu bahan kabel OTP-nya, ya. Kemudian kita kupas kulitnya, ya. Sudah kita upas, kita urutkan warna sesuai dengan standarisasi 568A dan 568B. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah dipahami, saya akan membentuk kelompok kecil. Ya, kelompok kecil nantinya kalian akan mempraktekkan pembuatan kabel crossover seperti itu. Kelompok kecil yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, perwakilan kelompok maju ke depan. Saya bagikan bahan dan alat, dan ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja
peserta didik. Jadi kalian nanti diisi LKPD-nya setelah kalian praktek, diutarakan atau disampaikan dalam LKPD ini. Ya, bisa dipahami? Ya, mari perwakilan kelas. Kelompok. Kelompok 3, kelompok 4, oke. Kalau sudah dapat bahan dan LKPD, berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, waktu yang sudah saya tentukan tadi itu mulai kalian membuat kabelnya sampai ke uji cobanya ya. Mulai dari persiapan hingga pengujian nanti saya lihat. Oke, sengaja aja kawan, rupanya. Ya, tolong dijaga ketika ini keselamatannya, memegang batang ringpin, kemudian meneruskan urutan kabelnya ya. Ayo kita bahas lagi ini. Kamu kupas itu. Ya, nomor 2. Sampai mana? Awas hati-hati di tangannya. Sudah sesuai dengan standarisasinya atau tidak? Yang mana? Coba lihat. Sampai terakhir sama di atas saya. Itu ujungnya diurutkan posisinya, warnanya juga, susunan warnanya ya. Jangan lupa berhati-hati menggunakan alatnya. Jangan lupa ketika alatnya dikerahkan. Kelompok yang selanjutnya, kelompok 2. Agak sini, Mas. Sana dikit. Oke. Coba dipresentasikan dari kelompok 3. Oh maaf, kelompok 2. Hasil pengujiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan dan membaca dari hasil praktek dari kelompok kami. Yang pertama dari ujung kabel ke 1, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru. Maaf ya, ini strike. Yang ini cross. Ujung kabel 1 adalah putih hijau, putih oranye, biru, oranye, putih coklat. Kesimpulan dari kabel tersebut, kabel ini sesuai untuk menghubungkan perangkat sejenis yang sama secara langsung, seperti menghubungkan dua komputer atau dua switch tanpa perangkat tambahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya dan pengujiannya. Lah, sebelum kita melampaui itu, ada pastinya yang namanya kendala ya. Nah, ada kendala, kemudian ada solusinya, pasti dari setiap kelompok itu pasti mempunyai. Tolong, saya ingin tahu kendalanya apa, kemudian solusinya apa. Masing-masing kelompok pasti kan punya kendala. Nah, kendala apa yang sampean alami waktu praktikum pengkabelan cross? Boleh angkat tangan? Ya, Mas Dio. Cara mengurutkan kabel. Kenapa cara mengurut kabelnya, Mas? Tidak urut. Jadi harus kalian mengurutkannya tadi ya. Setelah diurutkan, diluruskan ujungnya, baru kalian solusinya apa? Mengurutkan kembali biar susunan warna kabelnya dengan baik ya. Itu kendalanya. Mungkin sementara untuk pembelajarannya itu dulu. Langkah selanjutnya ada evaluasi mandiri ya. Evaluasi mandiri itu seberapakah penangkapan kalian setelah melakukan praktikum yang sudah kalian lakukan. Kalau evaluasi diri berarti mengerjakan kuis, bisa kembali ke tempatnya masing-masing, mengambil posisi tempat semula tadi ya di komputernya masing-masing. Untuk kuis sudah ada di komputer, tinggal kalian mengerjakan. Waktunya 5 menit. Kurang lebih 10 sampai 5 menit ya mengerjakan kuisnya. Bisa dipahami? Ya. Siap. Kembali ke tempatnya awal. Untuk mandiri kuis ya, kuisnya secara mandiri atau individu bisa kalian kerjakan di komputer kalian masing-masing. Waktunya 5 menit sampai 10 menit. Selesai? Semuanya? Oke, kalau sudah selesai, saya akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi, yang pertama terkait langkah-langkah pembuatan kabel cross itu harus sesuai dengan standarisasinya ya. Apa yang pertama? Kupas dulu kabel UTP-nya, kemudian urutkan ujung kabelnya
sampai sejajar, kemudian kita potong biar lurus, kita masukkan ke konektor RJ45, kemudian kita gunakan tang rimping untuk menyatukan kabel dan konektornya. Setelah kita rimping, kemudian kita lakukan lamanya apa? Menggunakan laser untuk pengujian hasil. Nah, fungsinya crossover untuk apa tadi? Untuk menggabungkan komputer satu komputer lainnya dengan switch ya, ke switch ya. Ya. Kemudian urutan warnanya apa tadi? Untuk kabel crossovernya urutan kabelnya masih ingat apa? Ya, itu ya urutan kabelnya. Saya harap jangan sampai lupa, dipertahankan lagi, dan terima kasih atas usaha dan kerja kelompoknya dengan baik. Oke, sebelum saya akhiri, kita baca doa khatul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini memberikan barokah dan manfaat bagi saya dan kalian semuanya. Doa mulai. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.